Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian semua bintang ya. Semua bintang ini dari Taurus, Sagittarius, Leo, Scorpio, Gemini, ada Virgo, Aries ya. Terus apalagi Libra, Pisces, Aquarius. Terus apalagi Capricorn dan Cancer ya. Jadi satu persatu ya, tidak secara umum tapi satu persatu tapi dalam satu konten ya. Seperti gitu dalam satu video untuk readingan ya. Oke, tema atau judul games kali ini untuk all zodiak ya. Pekerjaan yang membuatmu bisa pekerjaan yang membawa hoki, yang akan membawa keberuntungan ya, pekerjaan-pekerjaan yang bisa ya, pokoknya intinya yang bagus lah untuk kamu, yang sesuai dengan dirimu ya. Karena ada beberapa yang bertanya, Kak Ica, saya kok begini, saya kok begitu, berarti pekerjaan kamu salah ya. Kalau kamu ngasih ngeluh ya, ada beberapa yang kok saya pekerjaannya gini ya Kak, terus hasilnya kok gini ya, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki ya. Jadi untuk kalian yang lagi pusing, stres, bingung ya untuk mencari pekerjaan apa yang cocok nih, readingan untuk kamu ya. Jadi pekerjaan yang cocok yang mendatangkan hoki untuk kalian ya. Kita mulai ya. Oh ya, tapi sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Pekerjaan yang cocok untuk mendatangkan hoki untukmu ya. Untuk Cancer dulu ya. Saya ke bintang Cancer dulu. Ya, berikan energimu Cancer ya, sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari Cancer. Cancer, kita lihat pekerjaan-pekerjaan apa saja yang cocok untukmu Cancer, yang membawa hoki untukmu Cancer. Kita lihat. Wah, saya semangat nih ya. Apakah Cancer lagi semangat ya? Saya tuh mengikuti energi dari kalian ya. Oke. Di sini ya, connected ya. Ada tolerance, ada protection. Wah, ini Cancer ya, great ya. Ada apa lagi nih? Guidance atau apa ya? Maaf kalau ada kesalahan pembaca ini ya. Cause ya, dan masih ada dua ya. Metaverse dan freedom. Oke ya, jadi saya ambil 8 kartu untukmu. Dimana Cancer ini kan orangnya tidak bisa diatur ya. Kok dia nggak bisa diatur sih? Nggak bisa tenang gitu. Harus yang bebas, berjiwa berpetualang, berjiwa agresif. Jangan juga digurui ataupun mungkin duduk-duduk diam di tempat gitu ya, kayak macam orang-orang di orang-orang yang macam di kantoran full gitu. Dia nggak mau ya, dia nggak mau dari pagi sampai malam itu di dalam ruangan. Dia mau ya dalam ruangan 2 jam, 1 jam di luar ruangan lagi gitu-gitu ya, dia suka. Betul tidak Cancer? Ketik di kolom komentar. Jadi di sini ya, dari beberapa yang saya lihat, pekerjaan yang cocok buatmu di sini mungkin kamu seorang guru ya. Ini guru dalam tanda kutip, entah seorang pelatih ya, atau ya guru di sekolahan atau privat ya. Jadi kamu itu mengarahkan karena kamu suka mengarahkan. Tetapi kalau kamu diarahkan ya terima juga, tapi nggak terlalu suka, karena Cancer itu orangnya mau belajar sendiri dibandingkan dieja ya. Betul tidak Cancer? Jadi
pelayanan, kayak seakan-akan kayak pelayanan gitu. Dia lebih senang melayani orang dibandingkan dia dilayani, betul nggak? Cancer ya. Jadi mungkin kamu jadi seorang guru, ada juga perawat. Jadi pelayanan ya. Mungkin kamu juga seorang apa ya yang bagus, psikolog mungkin ya, mengarahkan ya. Ya itu sama seperti guru ya. Tetapi ini lebih ke mental ya, karena saya lihat di sini untuk jiwa spiritual Cancer itu bagus ya. Dia orangnya pembawaannya tenang, walaupun mungkin gerasa gerusu, tapi dalam hati kecilnya tuh dia banyak sabar. Dia pintar untuk bisa mengontrol emosi ya. Psikolog juga ya, jadi kamu sudah tahu orang-orang ini, mungkin kamu akan terpanggil untuk membaca tarot, ataupun mungkin secara tidak langsung bisa lebih ke ilmu psikologi manusia ya. Jadi lebih memperdalam ilmu spiritual, ilmu agama ya. Ya itu, mungkin kamu jadi seorang guru ya, mungkin kamu bisa menjadi ustadz, ustazah, ataupun apapun yang bisa mengarahkan orang-orang bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Kamu penuh dengan tanggung jawab ya. Cancer ini penuh dengan tanggung jawab. Jadi bisa diemban tugas dia bisa selesaikan full ya, tanpa ya artinya nggak setengah-setengah, dia full itu tanggung jawab ya sampai selesai. Jadi bisa dikasih juga pekerjaan sebagai manajer ya, pedagang ya. Dia tuh orangnya suka mencari kesempatan. Nah, ya bukan mencari kesempatan, artinya membuka usaha dari apa ya, kayak macam sekarang nih lagi musim ini dia cepat berbaur gitu. Jadi bagaimana supaya mendatangkan uang ataupun mendatangkan keuntungan dari hal-hal yang langsung ada dalam benaknya gitu. Jadi dia tuh kayak macam cepat beradaptasi dengan era ya. Macam contoh sekarang teknologi ya, dia langsung entah konten kreator, entah apa ya. Era zaman now kan teknologi kan, dia cepat. Ya tidak zaman dulu, wah saya berdagang di kelontongan ya, sudah mempunyai kios, ya sudah kios-kios aja dari dulu. No, tapi sekarang ya dia sudah nggak usah ada kios, dia bisa ukuran 2x2 rumahnya, atau tempat di halaman rumah, ataupun mungkin di beranda rumah sudah bisa jualan. Dia orangnya cerdas ya. Kamu tuh cerdas Cancer. Jadi pedagang juga bagus ya, terus desainer juga bagus ya. Desainer artinya menciptakan sesuatu. Jadi kamu itu kayak macam punya inovasi. Kamu tuh orangnya Cancer itu orangnya kreatif ya. Jadi sayang sekali kalau kamu tidak mengembangkan kekreatifanmu yang ada dalam dirimu ya. Ini Cancer ini banyak ini ya, Cancer ini banyak talenta, cuman terkadang dia ragu, takut, banyak ketakutan dalam diri, takut gagal, takut ini, takut dibilang itu ya. Jangan, no ya, kamu harus bisa percaya diri ya. Setelah kamu percaya diri, pasti hidupmu akan jauh lebih baik ya. Tuh di kartu ya, ibaratkan kamu tuh terkadang mentalnya tuh cemen, takut gagal ya, karena kamu mau keseimbangan, dibilang baik, dibilang ini, dibilang itu, padahal sebenarnya nggak usah ikut dengar kata orang, ikuti kata hatimu. Kalau memang kamu mau ya silahkan kerjakan ya. Yang pastinya hidupmu akan jauh lebih baik kalau kamu kerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati tanpa bersungut ya. Memang sih Cancer nggak pernah bersungut ya, bukan nggak pernah juga, tapi kadang-kadang ngeluh juga, tapi nggak terlalu macam-macam ya. Cuman maksudnya bagusnya Cancer ini harus lebih bahagia mengerjakan sesuatu. Kalau kamu bahagia mengerjakan sesuatu, pasti hidupmu akan jauh lebih baik ya, tanpa ada tekanan. Di sini kan hidupmu banyak tekanan, makanya ya begitu-begitu aja hidupmu. Harus bisa keluar dari zona nyaman ya. Ya seperti gitu. Jadi lebih ke pelayanan. Wah ini ya, moto Cancer lebih melayani sepenuh hati ya, kayak Bank BRI ya. Oke ya. Jadi seperti gitu untuk pekerjaan-pekerjaan yang membawa hoki ya. Yang pastinya kamu nyaman, karena Cancer itu kalau melayani orang tuh dia energinya up ya. Dia senang kalau orang lihat orang bahagia karena jasa dia. Betul Cancer kan? Ya seperti gitu. Jadi cari pekerjaan juga yang membuat kamu bahagia, tapi dirimu juga jangan dikorbankan ya. Jadi maksudnya kamu bahagia, dia orang lain bisa mendapatkan manfaat dari dirimu ya, dan kamu pun sama bisa bahagia memberikan manfaat kepada mereka gitu. Manfaat ini artinya jasa ataupun apapun ya, seperti gitu. Oke, kita ke Capricorn ya. Saya sisihkan dulu kartunya. Oke, saya gabung lagi kartunya ya.
Berikan energimu Capricorn sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn. Capricorn. Kita lihat apa yang terjadi Capricorn. Oke. Capricorn. Oke, untuk Capricorn di sini ada initiation. Kedua ada Great Diviner. Terus Creaton. Terus K kunci. Wah. Kita lihat lagi apa? Community. Ada Bliss. Ada Loyalty. Dan terakhir Vision ya. Oke, di sini saya lihat ya untuk kamu Capricorn ya. Kamu saya lihat di sini memang cocoknya itu apa ya? Kayak di dalam ruangan ya, tidak seperti Cancer tadi ya 50-50 ya, di luar ruangan harus oke, di luar juga. Tapi saya lihat di sini kamu tuh kayaknya ya memang bisa sih di luar ruangan, tetapi kayak fokus gitu, fokus pada satu tujuan gitu. Macam contohnya kamu bisa menjadi ya di bidang kesehatan mungkin, entah dokter, suster, perawat ya. Ada juga yang mungkin sebagai guru juga ya. Ada yang mungkin sekretaris ya, kamu mengatur, jadi mengatur ya, kayak macam apa ya, kayak macam ibaratkan kayak macam agensi begitu ya. Dari kita bangun pagi itu apa sudah diatur tuh jadwal schedule-nya ya. Jadi penuh dengan kedisiplinan gitu ya, dan semangat kan. Kalau perawat kan berarti ada misi untuk bisa menyembuhkan pasien. Nah sama seperti sekretaris ya, mengatur semua schedule dari pimpinan, bagaimana caranya supaya semuanya ini bisa lancar ya, dipikirkan itu ya. Ada juga akuntan ya, mungkin di sini akuntan cocok buat dirimu ya, karena saya lihat di sini hitung-hitungan ya. Ya macam tadi sekretaris ya, harus bisa men-schedule. Ini akuntan kan berarti penuh dengan ketelitian ya. Jadi memang cocok juga untuk Capricorn ya. Terus apa lagi ya, penjualan mungkin ya, kamu bisa menjadi sales ya. Kalau sales kan punya target. Nah ini target, bagaimana caranya supaya menggolkan target itu ya. Dan apa lagi ya, ilmuwan mungkin. Ilmuwan ini artinya ya mungkin kamu ada apa ya, pokoknya intinya menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang banyak gitu ya. Jadi ya menciptakan sesuatu dari kreativitas kamu gitu ya. Karena saya lihat di sini kamu itu orangnya kayak macam mempunyai satu misi, dikasih dulu satu misi ya, tugas gitu, terus kamu cari jalan keluarnya, kamu tekun. Nah di situ ya, macam contoh guru, perawat itu kan tekun semua ya. Nggak mungkin kamu mau meninggalkan pasienmu ya. Atau akuntansi ya, kamu kan tiap hari itu ada pemasukan pengeluaran, harus balance. Kalau nggak balance pusing, stres ya, cari lagi, ulang lagi. Nah ini harus banyak yang bisa tenang-tenang di tempat gitu ya. Kalau macam tadi properti ya setidaknya kamu bisa mengarahkan klien-klien, oh ini yang bagus cocok buat kamu, yang klien ini A, atau rumah B yang cocok ya gitu. Jadi banyak sabarnya di sini, banyak sabar dan ketekunan ya untuk orang-orang Capricorn ya. Jadi pekerjaan yang cocok untukmu bisa guru, perawat, sekretaris, akuntan, ataupun sales ya. Jadi seperti gitu ya. Oke, itu untuk Capricorn. Kita ke Aquarius. Saya sisihkan kartunya ya. Oke. Berikan energimu Aquarius sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aquarius. Aquarius, Aquarius. 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 Oke, kita lihat apa yang terjadi.
Oke, di sini ada nature, di sini ada silikon, ada revolution, ada restoration, ada look up. Wah, ini keren nih ya. Ada alignment, ada joy and light, dan vision ya. Vision atau vision ya, pokoknya seperti gitulah ya. Oke, di sini ya untuk kamu Aquarius ya, saya lihat untuk pekerjaan yang cocok ini yang bekerja untuk melibatkan banyak orang. Kamu tuh nggak bisa kerja kayak macam fokus pada dirimu sendiri, ruangan, buku-buku, pusing, bener kan? Kamu memang kayaknya mau berbaur dengan berbagai macam orang. Ataupun ya setidaknya satu ruangan banyak orang gitu. Jangan duduk diam di tempat atau dengan laptop, atau ya bisa juga sih, tapi maksudnya akan lebih nyaman kalau banyak pekerjaan dengan melibatkan banyak orang atau lingkungan terbuka gitu ya. Jadi saya lihat di sini kamu bisa cocok sebagai contohnya ya pekerja entertain ya, dimana ya mungkin kamu sebagai aktris, aktor ataupun apapun ya yang melibatkan banyak orang, atau mungkin kamu sutradara. Nah ini ya yang pokoknya intinya yang di alam-alam bebas gitu, ataupun menyangkut banyak orang di sekeliling kamu. Nggak bisa kamu konsentrasi kalau sendiri di dalam ruangan pengap, habis itu dikelilingi buku-buku atau arsip-arsip yang berdebu dan kamu pusing ya. Seperti gitu ya. Jadi ada juga kamu bisa guru ya, banyak sahabat, banyak teman, banyak murid-murid. Nah ini kamu suka juga tuh ya. Mungkin kamu kerja di LSM juga bagus ya, turun lapangan nih, kamu suka bagus di situ ya. Yang tadi saya bilang kerja sosial, dimana banyak orang-orang yang akan kamu lihat, dan ya kamu juga bisa menolong orang itu ya. Dan apalagi ya, mungkin taman hiburan ya, kamu kerja di taman hiburan, melihat orang-orang bahagia, ketawa ketiwi ya, nggak pusing. Ataupun pekerja museum juga ya, atau perpustakaan. Jadi kerja tapi yang banyak orang datang keluar masuk gitu, bukan duduk diam di tempat orang-orang itu aja, bikin pusing ya. Aduh maaf berisik ya. Jadi seperti gitu ya, untuk kamu Aquarius. Yang pastinya Aquarius ini orangnya smart ya, dan komunikasinya bagus, sehingga ya ditingkatkan kreativitas dan talentamu ya. Ya seperti gitu. Salah satu pekerjaan yang mungkin kamu sukai ya. Jadi bisa lebih up kepada dirimu supaya dirimu lebih enjoy ya. Oke, kita lanjut ke Pisces. Kita ke Pisces. Ya, berikan energimu Pisces sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya untuk energimu Pisces ya, pekerjaan yang cocok untukmu yang mendatangkan hoki. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, di sini ada balance, ada memory, ada apa ini, soul tooth atau apa ya, soul tooth ya, pokoknya gitu aja deh. Bahasa-bahasa yang belum pernah saya ini ya. Terus di sini ada miracles, ada art, ada just go, ada nature, ada passion. Oke, kita lihat apa yang terjadi untuk dirimu Pisces. Oke, Pisces di sini ya. Saya lihat di sini jiwa kamu ini jiwa-jiwa mengarahkan ya, mengarahkan dalam artian apa ya? Pokoknya intinya dirimu punya kepribadian untuk bisa menjadi panutan gitu, yang menjadi star gitu ya. Jadi kamu mengarahkan orang-orang itu untuk bisa melihat kepada dirimu ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin bisa kamu tuangkan tentang dirimu, kepribadianmu, talentamu untuk bermanfaat kepada yang lain ya. Oke, untuk kamu Pisces di sini mungkin kamu cocoknya ya sebagai perawat ya. Jadi bisa membuat orang happy, sembuh dari penyakit ya. Fotografer juga ya, karya-karyamu bisa disukai orang ya. Kamu seorang guru, bisa mengarahkan anak-anak muridmu tumbuh ya supaya menjadi orang hebat di masa depan.
sekretaris juga, kamu bisa mengarahkan pimpinanmu untuk bisa memperjuangkan atau meningkatkan kalau dibilang kualitas dari perusahaan, kinerja mungkin ya, untuk lebih up. Ada juga mungkin sebagai penulis ya, kamu bisa jadi jurnalis, saya lihat di sini ya. Jiwa bebas, musisi juga ya, karya-karya, tulis judul-judul, bisa menulis lagu ya dari ungkapan isi hatimu ataupun apapun. Begitupun mungkin kamu sebagai mungkin politisi juga bisa ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari Pisces bisa berorasi ya. Jadi apa yang kamu bisa memperjuangkan orang-orang lain gitu ya, yang mungkin lagi dalam kesusahan, kamu bisa mensuarakan suara mereka ya. Jadi kamu bisa cocok juga sebagai politisi ya. Ya kerja mungkin di LSM juga, ataupun mungkin kondisinya ya kamu mungkin sebagai anggota dewan ya, bagus juga seperti gitu ya. Itu untuk Pisces. Jadi fotografer bagus, guru bagus, sekretaris ya, ada musisi juga, dan politisi ya, seperti gitu. Yang pastinya untuk mengarahkan atau mengutarakan isi hatimu, unek-unekmu ya, dan lebih sabar ya, lebih ke ini juga sih, lebih ke diri sendiri ya. Lebih diri sendiri artinya lebih mencerminkan juga gitu. Jadi kalau kamu jadi politisi kan berarti kamu harus baik supaya orang juga bisa ikut kamu gitu kan, baik. Musisi kan berarti kamu menulis lagu ya, pengarang lagu, berarti kan mungkin ada sesuatu yang kamu rasakan. Nah ini sama, pokoknya intinya dari dirimu, dari jiwamu ya. Oke, itu untuk Pisces. Kita ke Libra. Oke, kita ke Libra. Kira-kira apa Libra? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari Libra. Libra, kita lihat apa yang terjadi. Di sini ada art, ada Let's Go, ada It's Already Happen. Di sini ada Ego Death. Wah, ini ego death nih gimana nih? Wah, ego yang mati ya. Ada Nurture, ada Tolerance, ada Channel ya, channel, dan Starset ya. Oke, kita lihat. Untuk kalian Libra ya, saya lihat di sini kamu lebih mengarahkan ya, dibandingkan diarahkan, kamu lebih suka mengarahkan ya, macam Starset di sini ya, channel, kamu lebih menyayangi, melepaskan semuanya ya. Dimana juga di sini ada ego death ya, dimana melepaskan semua ego ya, lebih enjoy nature ya, yang mana ya hidup apa adanya, tidak mau neko-neko ya, just go ya, kamu berpetualang menginginkan apa yang kamu inginkan di sini ya, tanpa batas. Wah, Libra ya, pokoknya mencari kebebasan tanpa batas ya, mengeluarkan semua apapun yang ada dalam hatimu ya. Jadi saya lihat di sini kamu tuh bisa menjadi detektif ya. Wah, ini detektif nih bagus nih. Detektif ini kan ibaratkan kita mencari sesuatu yang belum ada nih, jadi harus kita gali ini apa yang kita harus cari. Nah itu sama seperti kamu ya, berpetualang tanpa batas ya. Atau juga mungkin pengacara juga ya, untuk memenangkan satu kasus. Kita lihat bagaimana ya terjadinya ya, dari awal permulaan sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan kasus. Nah ini ya, kayak macam-macam begitu ya. Ataupun mungkin kamu sebagai psikolog ya, sebagai konselor psikologi ya, ada mental health, jadi kamu bisa membantu orang yang wah kenapa ini sampai dia bisa seperti gini, kenapa nih ya. Jadi ada sesuatu yang misi gitu yang harus kamu selesaikan
ya. Wah, ternyata dia em, luka batin karena ternyata diputusin pacarnya, kegagalan ini itu, ternyata luka batin dari masa kecil ya. Ini ada beberapa ya, kenapa dia seperti begitu. Nah, itu yang kamu cari tahu ya. Sudah ada kasusnya, baru kamu mau mencari kenapa. Nah, kenapa ini baru setelah kenapa ditahu ya, baru nanti baru penyelesaian ya. Jadi kamu tuh lebih kenapanya gitu. Kenapa? Jadi ibaratkan menggali dulu apa yang sebenarnya terjadi ya. Terus apalagi ya? Mungkin eh mungkin fotografi atau penata gaya mungkin ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus, kamu yang mengarahkan gitu. Caranya bagaimana supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus ya. Karena saya lihat di sini ada fotografer ya, yang mana ada tolerance ya. Di sini juga ada tuh ya is Larry Happiness ya, yang mana happy aja, enjoy ya, dimana kamu itu kayak macam mengarahkan orang untuk bisa lebih terlihat baik, terlihat indah, terlihat bagus. Entah kamu desainer, entah kamu pokoknya intinya yang berkaitan dengan penampilan ya. Entah kamu jadi penata gaya ataupun desainer ya, ataupun mungkin kalau dibilang cara kepribadian gitu ya. Kan ada sekarang guru-guru yang mengajarkan untuk bagaimana caranya supaya kita lebih sopan ya, dari cara makan. Nah, itu namanya apa ya, saya lupa, penata gaya apa ya, yang sekarang lagi tenar ya, ya seperti gitu, untuk bisa lebih baik ya. Dan mungkin manajer ya, jadi kamu bisa mengarahkan apa yang seharusnya berkembang di dunia luar sana ya, untuk bisa kamu bawa di dalam perusahaanmu. Kamu bisa menghandle ya, semuanya itu. Jadi baguslah untuk dirimu dan orang lain ya. Ini kalau manajer ya, untuk pribadi, dalam hal dalam hal mungkin jasa mungkin ya. Karena saya lihat di sini juga kamu bisa menjadi manajer macam jasa. Itu berarti apa ya? Macam contoh kita pelayanan, pokoknya dalam bidang pelayanan jasa ya. Jadi kamu bisa mengarahkan orang-orang untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ataupun puas dengan hasil yang kamu berikan. Nah, ini ya. Ataupun mungkin dibilang HRD juga ya, yang mana kamu hampir mirip-mirip seperti psikologi ya. Jadi kamu tahu, ini orang ini pantas diterima di perusahaan kita dan ini nggak perlu ya. Karena ada HRD psikologi juga. Jadi kamu sudah tahu, ini watak ini keras, nggak cocok untuk kerja di sini. Ini watak ini bagus ya, kamu diterima. Nah, ini ada beberapa. Jadi kamu penentu ya. Ataupun kalau dibilang menggali ya, kayak macam detektif gitu kan, menggali apa yang sebenarnya terjadi dan kasus ini ya, supaya selesai. Nah, ini jangan sampai salah tangkap ya. Seperti gitu ya, pengacara pun sama. Oke, itu untuk kalian Libra ya, semoga resonate. Kita ke Aries. Kita tutup dulu ya, kita ke Aries. Berikan energimu Aries, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu Aries. Kita lihat apa yang terjadi Aries. Di sini ada sex magic. Terus kok saya buka sih, tolerance lagi. Ada di sini ada metaverse. Ada I love you. Wah, I love you aja nih yang saya ini. Ada karma ya, karmic mungkin kalau bahasa ininya ya. Ada justice. Ada di sini ada look up. Kok berantakan ya? Kita ambil satu lagi baru kita perbaiki ya. Di sini ada vision ya. Oke. Waduh, anakku nih ribut ya, maaf ya. Dia lagi bahagia tuh. Kamu juga harus bahagia mendengarkan readinganku ya. Kamu di sini ya, saya lihat optimis ya. Optimis. Jadi
macam contoh karma, ini ada beberapa pelajaran-pelajaran yang kamu ambil dari kehidupan kamu di masa lalu yang bisa membuatmu lebih kuat gitu ya. Lebih enjoy, lebih happy ya, lebih menyenangi pekerjaan ya. Jadi untuk Aries di sini kamu cocoknya jadi pengusaha ya, pengusaha. Entah pengusaha dalam bidang apa, yang penting kamu pengusaha, karena saya lihat di sini kamu tuh orangnya suka berkembang ya, mau berkembang ya, tidak mau duduk diam di tempat ataupun kerjanya itu aja bosan ya. Jadi cocoknya jadi pengusaha ya. Jadi kalau kamu di bidang ini, usaha ini, ada juga di usaha satu, jadi kamu nggak bosan ya. Terus atlet juga, karena motivasi kamu tinggi, kamu bisa jadi atlet ya. Yang mana atlet kan sekarang menghasilkan duit ya. Ya karena saya lihat di sini kamu jiwanya jiwa olahraga ya. Ada jiwa olahraga, jiwa kompetisi ya di sini. Dan mungkin juga di sini untuk Aries, karena kamu tuh orangnya suka traveling ya. Mungkin kamu bisa jadi tour guide ya, pemandu wisata, yang mana kamu sambil kerja sambil holiday ya, karena ya pembawaan kamu yang ceria ya. Saya lihat di sini Aries itu orangnya mudah bergaul dengan siapapun ya, bisa beradaptasi dan nyaman di alam bebas juga ya. Lebih senang di luar ruangan gitu ya. Apalagi ya, kalau untuk tenaga ahli ya, mungkin kamu sebagai kontraktor ada tenaga ahlinya, entah tenaga ahli apa, media atau apa ya, bisa juga. Ataupun juga kalau dibilang tenaga ahli mungkin spesialis, kalau kamu di bidang medis, bisa kamu jadi dokter spesialis ya. Jadi ibaratkan kamu masih menggali, bukan hanya udah dokter umum udah puas. No, kamu kalau memang mau jadi dalam bidang medis, berarti kamu tuh mau belajar lagi. Jadi kamu ke ahli, macam contohnya dokter spesialis apa, dokter spesialis ini itu ya. Jadi seperti gitu. Jadi kalau seandainya kamu di dalam ruangan, betul-betul kamu fokus pada apa yang kamu inginkan ya, yang tadi saya bilang ya, entah kamu jadi apa ya, ya mungkin ahli apa begitu ya, sesuai dengan bidangmu, entah dalam jasa ataupun dalam medis ataupun dalam dagang ya. Dagang ahli apa ya, pokoknya inti mungkin ahli ini ahli kalau dalam berdagang, karena kamu cocok juga berdagang, tadi kan saya bilang pengusaha. Ahli dalam memprediksi ya, oh ternyata ini lagi bagusnya di pasaran saat ini tuh, era zaman now nih teknologi, jadi ya kita main TikTok atau apa, tapi TikTok sudah di off ya. Ya pokoknya intinya begitu ya, cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Jadi kalau kamu di pekerjaan itu pasti kamu lebih happy ya. Karena bukan hanya duitnya saja yang kamu kejar, tapi kenyamanan yang kamu kejar untuk Aries ya. Oke, itu yang saya lihat dari Aries. Jadi kamu bisa jadi tour guide, atlet, pengusaha ya, dan tenaga ahli lainnya ya, ahli apapun ya. Yang pastinya ahli itu berarti kan spesifik, bukan yang biasa-biasa tapi yang lebih fokus. Seperti gitu. Oke, kita lanjut ke Virgo ya. Selamat buat kamu Aries. Jadi pekerjaan-pekerjaan membah hoki ya itu ya. Kalau seandainya sekarang kamu masih bingung dengan pekerjaanmu ya, mungkin ini salah satunya. Kamu lihat aja sesuai dengan ini yang kamu suka ya, yang dengan mungkin kamu sukai, dan ya mungkin situasi dan kondisi juga mendukung ya, kenapa tidak kamu kerjakan. Seperti gitu. Kita lanjut ke Virgo ya. Berikan energimu Virgo sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu Virgo. Kita lihat apa yang terjadi. Maaf ya berisik. Oke, di sini ada protection, ada guidance, ada sexuality, ada blueprint. Wah, ini ada cause, ada autonomi, dan masih ada satu lagi ya, dua lagi, ada legacy dan great. Oke. Jadi Virgo di sini ya,
Virgo nih cocoknya kerja di dalam ruangan ya, yang mana mengatur semua-semuanya. Jadi kalau Virgo diatur dia kayak pusing atau stres, ataupun mungkin kalau terlalu banyak orang yang intervensi itu tambah pusing, stres, mumet. Bener kan Virgo, kamu nggak suka terlalu banyak intervensi orang luar ya dengan kerjamu atau cara kerjamu. Ya nggak mau terlalu disuap, dia mau, Virgo tuh maunya yang bebas suka dia, dan perlu konsentrasi yang sangat tinggi, sehingga jangan ada banyak suara-suara ngebacot yang ada di sekeliling dia gitu ya. Jadi untuk kamu Virgo ya, pekerjaan yang bagus di sini mungkin kamu sebagai akuntan ya, pokoknya pekerjaan untuk di dalam ruangan gitu ya. Jadi kamu fokus pada dirimu dan kerjaanmu ya. Contohnya juga mungkin di sini kamu apa ya, kreator ya, konten kreator ya, otomatis kan perlu konsentrasi ya, jangan terlalu banyak orang, kalau bisa kamu dalam ruangan itu sendiri aja gitu ya. Terus juga mungkin kritikus ya, karena di sini saran-saran Virgo juga bagus ya. Virgo itu kan suka memberikan saran, ataupun mungkin kalau dibilang wejangan-wejangan juga gitu ya. Dia pemikir yang kritis, jadi ya bisa menjadi kritikus ya, atau pemeriksa ya. Pemeriksa ini dalam artian mungkin apa ya, kalau di pemeriksaan ya mungkin auditor ataupun apa BPK ya, pokoknya seperti gitu di kantor-kantor pemeriksaan ya, ataupun mungkin kalau dibilang kantor imigrasi, nah itu cocok untuk pemeriksaan ya. Dan untuk mengatur semua schedule bisa kamu jadi asisten ya, ataupun mungkin juga ada event-event yang bisa kamu atur ya, mungkin kamu bisa menjadi ya IO, WO ya, seperti gitu, yang mengatur semua mengatur semua rangkaian acara ya. Dan apalagi ya, um, ya seperti gitu kayaknya ya. Dan mungkin kalau dibilang analisis data ya, pokoknya kamu bagian pemeriksaan ya, sama sih pemeriksaan seperti tadi yang saya bilang ya, entah analisis data, entah kamu auditor ya, ataupun apapun BPK, ataupun ya tadi saya bilang kamu sebagai akuntan ya, seperti gitu. Jadi kamu cocoknya di ruangan yang ada kamunya gitu, tanpa ada orang lain, itu lebih bagus ya, karena kamu itu bisa lebih up ya, berpikir positif dibandingkan banyak orang yang banyak komplain, banyak ngomong tapi nggak ada realisasi. Nah itu bikin kamu pusing, stres. Mendingan kerja sendiri ya. Jadi kalau sekarang kondisinya Virgo baru kerja dengan banyak orang, wah itu kayaknya bukan Virgo nggak nyaman. Virgo maunya ya kalau bisa 1-2 orang di ruangan lah, atau akan jauh lebih baik kalau dia kerja sendiri, karena perlu konsentrasi yang sangat besar ya. Virgo tuh orangnya nggak bisa ribut-ribut ya. Seperti gitu. Jadi itu untuk Virgo. Kita lanjut ke Gemini. Semoga resonate Virgo. Kita ke Gemini. Oke, berikan energimu Gemini sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energimu Gemini. Oke. Kita lihat di sini ada apa aja. Oke, di sini ada choices, ada vision, ada trust, terus transit, terus kok 2 ya? Oh ini star set. Terus apalagi nih, aura. Terus Aligman, dan terakhir di sini Metaverse ya. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, di sini kalau untuk Gemini ya, saya lihat untukmu Gemini di sini kamu sebagai cocoknya ya sebagai pengarah. Pengarah itu apa ya? Mengarahkan. Jadi kayak mungkin kamu jadi guru juga bagus ya, mengajar, mengarahkan gitu kan. Ataupun mungkin tour guide ya. Jadi kamu bisa mengarahkan wisata-wisata untuk ini loh. Jadi kamu arahkan, ini ceritanya kayak gini. Nah, itu ya. Jadi mengajar gitu. Jadi dari orang yang tidak tahu menjadi tahu ya.
ya tour guide seperti gitu ya. Terus mungkin sebagai jurnalis ya, jurnalis itu kan ibaratkan hal yang sebenarnya kita tidak tahu, dia mengangkat sebagai berita supaya kita bisa tahu ya, wartawan. Dan mungkin juga apa ya, sebagai mungkin manajer ya, jadi kamu bisa mengarahkan anak-anak buahmu ya, bukan berarti kamu yang di atas enak-enak aja ya, tapi kamu bisa mengajar atau memberikan arahan kepada bawahan-bawahanmu supaya dia bisa bertumbuh, berkembang menjadi orang yang sukses di masa depan ya. Jadi manajer kan ibaratkan menghandle semua, mengarahkan kayak macam satu tim ya, untuk bisa bekerja sama dalam satu tim ya, dalam satu bidang itu, untuk bisa ya kalau dalam usaha dagang ya berarti untuk meningkatkan pendapatan atau ya pokoknya intinya meningkatkan pelayanan dan lain-lain seperti gitu ya. Jadi untuk Gemini lebih cocok untuk kamu menjadi panutan aja gitu ya. Jadi didengar gitu ya. Jadi contohnya guru, tour guide, penerjemah, terus jurnalis itu cocok untuk kamu ya. Apalagi kalau di alam ya, tidak terlalu fokus pada laptop, tidak terlalu fokus pada pagi sampai malam di dalam ruangan terus ya. Kan guru juga bisa ya, guru belajar di luar ruangan ya. Kalau dibilang kan sekarang itu kan ada sistem alam ya, belajar dengan alam. Nah ini cocok buat kamu. Jadi mungkin kalau kamu seorang guru baru kerja di dalam ruangan terus ya, sekali-sekali dengan alam, berbaur dengan alam ya, supaya kamu juga fresh, anakmu juga fresh gitu ya, anak didikmu ya. Seperti gitu untuk Gemini ya. Semoga resonate. Kita lanjut ke Scorpio. Oke, Scorpio. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari Scorpio. Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi untukmu, Scorpio. Oke, di sini ada passion, ada sexuality, ada resurrection ya. Maaf kalau salah ya. Salah mengucap ya. Di sini ada cause, ada protection, terus confirmation, seduction, terus apa lagi satu. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, loyalty ya. Loyalty, maaf. Oke, saya rapikan dulu. Oke, untuk kalian Scorpio ya, di sini sama ya, fokus pada, karena Scorpio ini orangnya fokus ya, apa yang dia inginkan itu yang dia lakukan. Jadi kamu itu cocoknya itu untuk tenaga-tenaga berat-berat nih, tenaga-tenaga ahli mungkin ya. Kamu bisa menjadi detektif ya, pimpinan detektif, apoteker. Jadi kamu tuh kayak macam yang di atasnya, penanggung jawab. Kalau kamu di perusahaan ya berarti kamu mungkin manajer atau presiden direktur. Kamu nggak mau menjadi anak bawahan, betul tidak Scorpio ya? Setidaknya ya kamu di atas lah, jangan di bawah-bawah terus ya. Setidaknya mungkin ya kamu di bawah dulu, tapi tidak mungkin kamu di bawah selamanya. Kamu pasti di atas ini ya, karena kalau kamu di bawah terus kamu nggak sesuai passionmu. Kamu nggak akan berkembang kalau kamu jadi ekor. Kamu harus jadi kepala. Jadi detektif, apoteker ya, apoteker kan kalau kita bicara obat kan dia penanggung jawab ya. Terus jaksa ya, pengacara juga. Jadi tidak ada yang mengatur, dia yang mencari, dia yang mengolah data, dia pokoknya semua ya. Dokter, terus apalagi ya, mungkin pelatih juga. Nah ini, jadi kamu yang banyak harus didengar. Jadi sekarang kalau kondisinya Scorpio ini masih mendengar, itu kayak macam bukan Scorpio yang sebenarnya ya, tapi jiwa Scorpio tuh harus didengar. Nah ini, kalau seandainya kamu sudah di kondisi kamu yang didengar ya, berarti posisi kamu sekarang bagus ya. Tapi kalau sekarang kondisinya kamu masih mendengar
ya, mendengar arahan dari pimpinan, mendengar arahan dari ini, dari itu, berarti no, ya. Ini juga bisa jadi pedagang, ya. Kamu juga jadi pedagang ataupun ya ya pokoknya berwirausaha lah seperti gitu. Jadi kamu bisa kompromi, bisa bernegosiasi, ya, itu bakat-bakat kamu, ya. Kembangkan itu. Jadi sekarang kalau kamu masih jadi ekor, ya nggak apa-apa, ambil pengalamannya dulu, ya, dan ambil modal dan ambil pembelajaran. Tetapi ingat, kamu nggak bisa menjadi ekor, karena kalau kamu menjadi ekor atau badan, berarti kamu akan nggak nyaman. Itu bukan pekerjaan hoki buat dirimu. Tetapi kalau kamu jadi kepala, ya, itu pekerjaan hoki buatmu. Kenapa? Karena aura dari Scorpio sendiri gitu, ya. Scorpio aja melambangkan bahwa kalajengking, ya, yang mana kamu main-main dengan saya kasih kamu racun. Saya nggak gigit aja, tapi saya kasih racun, kamu bisa mati. Nah itu, ya. Jadi sesuai lambang kamu kalau jadi ekornya aja itu Scorpio beracun loh, ya, capitnya beracun semua, ya. Jadi ya begitu, ya. Kalau kamu masih kurang pede, berarti kamu bukan Scorpio, ya. Karena Scorpio tuh orangnya pede, pantang menyerah juga, ya. Jadi kamu harus jadi kepala Scorpio, ya. Entah kepala apapun, ya. Yang pastinya kamu bisa menerapkan apa yang ada dalam isi kepalamu, ya itu. Selama kamu bisa menjalankan apa yang ada di isi kepalamu, kamu sudah sesuai dengan bakat kamu, ya. Seperti gitu. Kita lanjut ke Leo. Oke. Leo, dan semoga resonate untuk kamu Scorpio, ya. Berikan energimu Leo sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu Leo. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, di sini ada sing. Wah, bernyanyi. Ada Greytooth, Beyond, terus Beyond mungkin, ya, atau Beyond, ya. Tradisi, family, ada let go, ada accountability, dan ada clarity, ya. Dimana di sini untuk Leo, ya, jiwa kebebasan, jiwa yang penuh dengan gairah. Wah, ya. Jadi kamu tuh cocoknya jadi pengusaha. Kamu berwirausaha bagus, ya. Jadi artis juga bagus karena paras kamu, ya. Leo nih kadang-kadang itu dilihat biasa-biasa aja, padahal dia auranya sangat luar biasa, ya. Ada energi tersendiri yang bisa membuat orang happy, nyaman melihat dirimu. Cuman ya itu, kamu harus sering-sering ketawa, ya. Jangan mukanya kaku, karena kebanyakan orang itu suka dari senyuman Leo gitu, ya. Jadi influencer, ya, jadi tiktokers, dan jadi Instagram, ya, ataupun ya apapun, ya, yang kamu kerjakan, influencer apapun, ya, di sosial media itu bagus, ya, karena karya-karya kamu itu mereka suka, ya. Kadang-kadang Leo itu maju terus pantang mundur, ya, tidak ada yang ragu-ragu. Nah ini, ya, jadi bisa jadi panutan. Kamu juga saya lihat di sini bisa jadi guru, ya, yang mana mengajar, ya, karena Leo ini orangnya apa ya hampir mirip-mirip seperti Scorpio, ya. Tapi kalau Scorpio kan menghalalkan segala cara, ya. Tapi kalau Leo ini lebih masih ada empatinya, ya. Jadi kamu bisa jadi guru, politikus, ya. Jadi banyak orang-orang kamu bisa arahkan, kamu bisa berbagi, nggak pelit, ya. Terus apalagi, ya, mengatur semua, ya, manajer, ya. Kamu bisa menjadi manajer ataupun apa ya, bisa jadi WO, ya, wedding organizer, atau IO, event organizer, ya. Jadi mengatur semuanya, ya, karena saya lihat di sini cekatan. Leo ini cekatan, dia nggak bisa diam-diam atau gayanya agak sedikit slow itu, no, ya, dia cepat, ya. Kalau kamu berkompetisi dengan Leo, siap-siap kamu kalah, karena Leo itu bisa 2-3 langkah ke depan dibandingkan zodiak-zodiak lainnya. Dia lebih cepat dalam start, ya. Tuh energik orangnya, betul tidak Leo? Jadi kalau kamu suruh Leo yang tunggu dulu, sabar dulu, Leo nggak bisa sabar-sabar. Dia tuh sudah, kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Apalagi kalau disuruh nunggu-nunggu, dia nggak suka, ya. Jadi ya seperti gitu. Leo ini bagusnya pengusaha, artis, guru, ya, politikus, dan influencer. Pokoknya yang ada pada dirimu diberdayakan, ya, karena daya tarikmu selalu mempesona di mata orang lain, ya. Seperti gitu.
Oke, kita lanjut lagi ke Sagittarius. Jadi seperti gitu ya. Semoga resonate untuk kalian Leo ya. Kita lanjut ke Sagittarius. Oke, Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu, Sagittarius. Sagittarius, Sagittarius. Kita lihat apa yang terjadi dengan Sagittarius. Pekerjaan yang membawa hoki untuk Sagittarius. Di sini ada bliss, ada stability, ada legacy, terus cause, transformation, miracles, look up, dan trust. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan Sagittarius dan pekerjaan yang membawa hoki untukmu. Sagittarius, saya lihat di sini ya. Sagittarius itu suka dengan traveling ya. Jadi kamu juga itu bisa menjadi penerjemah mungkin ataupun gate ya. Karena kamu tuh suka pergi ke alam bebas ya. Terus bisa menuangkan apapun yang kamu inginkan juga ya. Kamu bisa jadi konten kreator juga saya lihat ya. Entah apapun ya, kamu bisa jadi guru juga mengajarkan. Jadi Sagittarius di sini ya, saya lihat di sini kartunya kamu bisa serba bisa. Tapi sesuai mood kamu gitu ya. Kalau memang baru cepat bosan juga Sagittarius ya. Jadi kalau macam contoh dia sudah jadi, dia kan serba bisa. Jadi dia mau apapun terserah ya. Tapi bukan berarti ini, tapi lebih ke apa ya, dirinya, kata hati ya. Jadi lebih apa ya kalau dibilang ke pribadi sendiri ya, bukan macam contoh saya kerja satu tim. Enggak, dia nggak suka kerja satu tim, dia sukanya tuh sendiri. Jadi macam contoh penerjemah ya dia sendiri. Jadi dia bisa mengatur 5 sampai 10 orang mengikuti dia. Nah, ini tidak banyak-banyak juga ya. Dan ya kerja sama tim, tetapi kalau dia kerja ya sudah dirinya punya pekerjaan itu ya. Macam contohnya guru ya, guru apa gitu, jangan guru baru gurunya ada 2, ada nggak bisa ya saya profesinya sebagai guru, tapi gurunya guru apa ya, 1 orang 1 gitu. Terus berjiwa sosial ya, jadi lebih ke sosial juga, dimana mungkin kamu sebagai tim medis ya, itu cocok juga ya, pekerja kesehatan ya. Terus yang nyaman-nyaman juga ya, memberikan kenyamanan. Sagittarius suka memberikan kenyamanan ya, berbagi, memberikan ya, pokoknya intinya ilmu dia nggak pelit ya. Jadi kamu juga bisa bekerja di perhotelan ya, yang pariwisata ya, pengusaha juga, terus guru, terus apa lagi ya, mungkin traveling ya, mengatur schedule ya, dan mungkin sebagai arsitek ya, karena Sagittarius itu juga suka apa ya kalau dibilang kayak macam berimajinasi ya. Saya harus, contohnya nih, saya harus punya rumah kayak gini, harus tempatnya begini, ukurannya gini. Nah itu, jadi arsitek juga cocok ya, karena apa yang ada di otaknya itu kadang-kadang membawa hoki buat dirinya kalau dikembangkan ya. Tetapi terkadang Sagittarius kurang percaya diri untuk mengembangkan bakatnya. Nah ini ya, Sagittarius ingat, lebih mendengarkan suara hatimu dibandingkan suara orang. Kebanyakan Sagittarius dikelilingi orang toksik. Nah itu, hati-hati ya. Jadi seperti gitu ya, Sagittarius. Oke, itu untuk Sagittarius. Semoga resonate. Kita ke yang terakhir di sini ya. Ada Taurus. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu Taurus dan pekerjaan apa yang cocok dengan Taurus. Kita lihat, berikan energimu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pekerjaan yang mendatangkan hoki untuk Taurus. 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 Kita lihat. Di sini ada freedom, ada beyond, ada passion, ya, ada tradition, oke, ada creation mungkin ya, stability, essence
Dan terakhir di sini ada seduction. Oke. Kita lihat ya untuk kamu Taurus. Pekerjaan yang cocok buat kamu di sini kayaknya dari awal pertengahan sampai akhir gitu ya. Jadi bukan hanya langsung kamu sudah jadi orang yang wow gitu ya. Jadi dari macam contohnya bertani ya. Saya lihat di sini ya karena harus ada proses ya. Ya, seperti gitu. Jadi petani cocok ya, maaf berisik ya. Jadi apa yang ada dalam pikiranmu itu kamu tanamkan juga ya. Oh ternyata pembibitannya harus begini, contoh petani ya. Pembajakannya harus segini, terus biji yang bagus begini sampai perawatan, pemupukan sampai hasil. Nah ini ya, sama dengan akuntan juga mungkin ya. Di sini saya lihat akuntan bagus juga untuk dirimu dikarenakan yaitu penuh ketelitian. Nah, sama dengan bertani kan penuh ketelitian, penuh kesabaran. Ya, kalau akuntan ini kesabarannya tinggi ya. Kalau nggak balance, wah repot, cari lagi ya ini. Bikin pusing, tetapi ya itu cocok untuk kamu karena kamu orangnya teliti, terus orangnya sabar ya. Ada juga perancang busana ya atau mungkin penjahit ya, dimana customer atau klien ya mintanya ini pinggangnya masih kebesaran, dibongkar lagi, ataupun ini kayaknya kurang bagus, harus tambah payet-payet gini nih, tambah lagi ya, pokoknya intinya yang memakan energi ya, tetapi itu yang cocok buat kamu karena kamu punya passion di situ ya, bisa sabar dan bisa apa ya kalau dibilang membuat orang happy, orang nyaman ya. Oke, dan koki juga mungkin ya, cita rasa yang bisa kamu sajikan. Nah ini dari makanan juga ya, yang mana kamu beli, kamu sudah lihat, oh saya mau makan masak apa ya, makanan apa ya, oke makanan itu yang kamu contoh ya, ikan berarti ikannya ikan apa, kamu sudah lihat ya, tidak sembarang ikan atau sembarang masak ya. Ada beberapa orang yang sembarang masak, yang penting jadi udah makan udah kenyang, kamu tidak ya. Kan kamu tuh perlu proses, bahkan mungkin yang memakan hari ya, ataupun mungkin tahun. Nah itu kamu bisa sabar ya, macam makanan fermentasi itu kamu sabar juga untuk bukan hanya sekedar masak aja, tapi penuh dengan rasa sabar, rasa cinta, ketulusan itu semua ya. Dan apa ya, sebagai mungkin kalau kamu dibilang mungkin sebagai aparatur negara ya, ini lebih ke TNI mungkin ya, pembela negara ya, atur strategi. Nah ini cocok buat kamu ya. Jadi untuk membela keamanan nih apa yang harus kita lakukan ya, entah kamu polisi, tentara, brimob, angkatan udara ya, pokoknya intinya bagaimana supaya keutuhan bangsa ini selalu utuh gitu, jangan sampai dipecah belah ya, ada strategi-strategi ya. Dan mungkin apalagi kalau di bidang penjualan ataupun bisnis ya, mungkin kamu sebagai manajer, bagaimana caranya supaya kinerja kita tetap up, produk kita tetap laris, apa yang harus kita lakukan, bagaimana pemasarannya. Nah ini jadi yang berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan kesabaran, berkaitan dengan ketekunan. Nah itu untuk Taurus ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu yang cocok untuk kalian ya. Jadi untuk semua zodiak ya, sudah saya readingkan ya. Semoga resonate ya. Jadi kalau sekarang kondisinya kamu bingung mencari pekerjaan ya, pekerjaan yang sesuai dengan passionmu, kesukaanmu. Karena selama kamu bekerja sesuai dengan dirimu, nyamankan dirimu, pasti ya hasilnya pun baik, seperti gitu. Jangan sampai ada tekanan dalam diri. Jadi carilah pekerjaan yang membuat hidupmu happy ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.